Haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita saat ini menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita datang sujud di hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Allah kita yang luar biasa. Sebab itu mari siapkan hati kita, pikiran kita, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Pagi hari ini Tuhan kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya waktu kami datang tunduk di hadirat-Mu, maka berkat-berkat Tuhan mengalir atas seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu kami berbeban berat, waktu kami mengalami masalah, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu Allah yang kami percayai adalah Allah yang sanggup menolong dan memberkati hidup kami. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuni
nyanyikan pujian ini ya Bapa. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat, mujizat terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya dengan iman itu akan terjadi atas hidup kami Tuhan. Bahwa kesembuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kami Bapa. Oh, haleluya. Kami percaya mujizat-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan terjadi atas hidupku. Haleluya. Biarlah
Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Shalom saudara, jumpa lagi dalam ibadah online pada saat sore hari ini. Dan saya percaya bahwa melalui ibadah online ini kita semuanya semakin diteguhkan, semakin dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh memberkati kita semuanya. Pada saat ini mari sebelum kita sama-sama membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan segala syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu hadir dan terus menyatakan pemeliharaanmu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagaimana kami ada saat sore hari ini, semua ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan terus berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama mau membaca, merenungkan firman-Mu dan mendengarkannya. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kami, Tuhan, di dalam mengiringi Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan benar-benar meneguhkan iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dan urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berkati Tuhan, apa yang disampaikan benar-benar adalah isi hati Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami yang boleh menyaksikan ibadah online pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siap baca, mendengar dan siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kitab kita. Kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, tema firman Tuhan pada sore hari ini saya akan memberi tema yaitu mengasihi Tuhan. Saudara, tentunya setiap orang Kristen ketika dia ditanya apakah engkau mengasihi Tuhan, maka tentu jawaban yang akan kita terima adalah ya, saya mengasihi Tuhan. Karena memang semua orang Kristen tentunya mereka mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus tentunya. Nah saudara, tetapi apakah dengan cuma berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, apakah itu cukup membuktikan bahwa memang kita mengasihi Dia? Apakah itu cukup menunjukkan bahwa kita mencintai Dia? Ya saudara, mungkin kita berkata saya mencintai, saya mengasihi Dia, itu merupakan sikap hati kita kepada Tuhan, bahwa kita memang mengasihi dan mencintai Dia. Dan memang itu harus ada dan harus nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, harus mengasihi dan mencintai Dia. Tetapi saudara, dalam pembacaan
kita pada saat sore hari ini dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan cuma kepada murid-muridnya, tetapi kepada saya dan saudara pada sore hari ini. Dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti segala perintahnya. Jadi saudara, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka tentunya tidak hanya sekedar kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi harus nyata dalam perbuatan, dalam kehidupan kita, di mana kita mau menuruti segala perintahnya. Tidak hanya sebagian perintahnya, tetapi segala perintahnya. Perintah Tuhan ada di mana? Ada di dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Ini merupakan bukan cuma janji Tuhan ada di sini, tapi perintah Tuhan juga ada di sini. Dan tentunya itu kita harus turuti sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, mengasihi Tuhan tidak hanya cukup dengan kita berkata mengasihi Tuhan, tetapi kita harus melakukan perintah-perintahnya. Artinya ada perbuatan dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kita memang benar-benar mengasihi Dia. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-21 bagian A dikatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yesus berkata begini, barang siapa memegang perintahku. Kalau saya mengatakan ini, barang siapa mendengarkan perintahku, tidak hanya mendengar, tetapi dikatakan di sini melakukannya. Perhatikan saudara, dan melakukannya, mendengar dan melakukannya. Maka Yesus berkata begini, dialah yang mengasihi aku. Jadi siapa yang dikatakan mengasihi Tuhan? Yesus berkata, yang mengasihi Dia adalah mereka yang memegang perintahnya, tidak hanya memegang, tetapi dia mau melakukannya di dalam kehidupan. Saudara, jadi mengasihi Tuhan harus ada perbuatan kita. Karena kenapa? Kalau mengasihi Tuhan terus tanpa dibarengi dengan perbuatan, maka sama saja dikatakan itu mati. Atau dikatakan apa? Sia-sia. Atau dikatakan itu suatu hal yang tidak benar dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ada saudara. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26, dikatakan begini saudara, seperti tubuh tanpa roh. Coba kita lihat, itu mati. Firman Tuhan berkata begini, Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-26, dikatakan begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, saudara, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada perbuatan yang menunjukkan bahwa memang kita mengasihi Tuhan, itu namanya bohong. Itu namanya tidak benar. Karena dikatakan di sini, kalau kita mengasihi Tuhan, maka harusnya terbukti dari kehidupan kita, menunjukkan bahwa memang kita mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Dalam pembacaan kita tadi, Yohanes 14 ayat 15 itu, menuruti segala perintah. Kita turuti, kita ikuti, kita lakukan semua perintah-perintahnya. Yang dimana yang dikatakan dalam Alkitab, yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita harus melakukan. Dikatakan, tahu satu, lakukan satu. Tahu dua, lakukan dua. Tahu tiga, lakukan tiga. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh? Karena kita mengasihi Dia. Karena kita mencintai Dia. Saudara coba perhatikan. Ketika saudara mencintai seseorang, apakah saudara akan sembarangan saja terhadap orang itu? Tidak. Kalau saudara mencintai atau mengasihi seseorang, maka ketika orang itu mungkin meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka pasti kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Yang kita lakukan itu didasari oleh karena kita mengasihi Dia.
Karena kenapa? Karena kita mencintai dia. Tapi coba tidak ada cinta di dalamnya, tidak ada kasih di dalamnya, maka kita akan melakukannya dengan sembarangan, dengan sembrono. Yang penting jadi, yang penting ada. Karena kenapa? Tidak didasari oleh rasa kasih, tapi coba didasari oleh rasa kasih. Maka kita akan berusaha sebaik-baiknya memberi yang terbaik. Demikian halnya kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintahnya, kita akan lakukan perintahnya dengan sebaik-baiknya, sebagai wujud bahwa kita mau taat dan mau setia kepadanya dan mau memberi yang terbaik untuk dia. Amin, saudara. Sama-sama katakan dengan saya mengasihi Tuhan dan mau menuruti perintahnya dengan sungguh-sungguh. Itu harus, saudara. Tidak hanya sekedar ucapan mulut, tetapi harus ada actionnya di luar. Harus ada perbuatan yang memang benar-benar kita mau lakukan di sana. Kita tidak menjadi orang Kristen yang cuma bisa berkata, saya mencintai Tuhan. Hanya cuma bisa berkata, hanya cuma bisa bernyanyi karena dihafal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita hafal, kita nyanyikan, kita lakukan, kita perbuat di sana. Amin, saudara. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Saudara, mengasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah berpikir-pikir untuk memberi kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Engkau tidak akan pilih-pilih yang mana kau melakukan firman Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, apapun firman Tuhan itu menegur kita, kita harus menerima, kita harus menerimanya dengan sepenuh hati. Karena kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Kan ya saudara? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah berkata, oh hanya ini saja yang saya mau lakukan, yang ini tidak. Tidak demikian. Kita mengasihi Tuhan, semuanya kita mau lakukan karena untuk Dia yang kita kasihi. Amin, saudara. Saudara, apa gunanya, saudara? Artinya tidak berguna. Apa gunanya kita sudah berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi kita malas beribadah. Kita tidak pernah menguduskan hari Sabat. Kita tidak pernah mencari Tuhan. Kita tidak pernah punya kerinduan kepada Tuhan. Orang yang mengasihi pasti selalu rindu. Tidak ada itu orang mengasihi tidak rindu. Namanya dia mengasihi, dia selalu rindu. Mau apa? Mau berjumpa, mau bertemu muka dengan orang yang dia kasih. Sama kita dengan Tuhan. Kita sudah berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi kita malas beribadah. Itu tidak ada gunanya. Kita sudah berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi kita malas buka Alkitab. Kita malas baca firman Tuhan. Kita malas merenungkan firman Tuhan. Tidak ada gunanya tuh kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, firman Tuhan kita malas baca, firman Tuhan kita malas renungkan. Atau kita sudah berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi berdoa kita malas. Kita tidak suka berdoa. Kita menganggap berdoa itu hanya membuang-buang waktu. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti rindu akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti rindu untuk berjumpa. Karena kenapa? Dia mengasihi Tuhan. Jadi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dia akan selalu berpikir bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan. Lihat ya, saudara punya orang, saudara mengasihi seseorang, saudara akan pikir bagaimana supaya orang yang saya kasih selalu senang. Demikian juga dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, senangkan Dia dengan bagaimana? Seperti yang dia katakan dalam pembacaan kita, dikatakan begini, siapa yang mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku. Kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ketika kau menuruti perintah-perintah, engkau sedang mengasihi Tuhan. Bilang amin. Engkau sedang mengasihi, engkau sedang menuruti, aku mengasihi Tuhan, engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tapi perbuatan di sana tidak benar, saya mengatakan kebohongan. Aku sedang bohong, aku sedang berdusta. Dalam kitab Wahyu berkata, berdusta tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kasihi Tuhan, hidupmu harus benar-benar menunjukkan bahwa engkau mengasihi Tuhan
dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hatimu engkau mau mengasihi dia. Saudara, tidak salah kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tidak salah kita berkata, Tuhan berkati saya. Tidak salah kita berkata, Tuhan pulihkan saya. Tidak salah. Tetapi adakah pernah kita berkata, Tuhan, bawa saya untuk terus mengasihi-Mu, untuk terus menuruti perintah-perintah. Pernahkah kita berkata begitu kepada Tuhan? Ataukah kita hanya berdoa tentang pergumulan kita, masalah urusan-urusan pribadi kita? Pernahkah kita berkata begini, Tuhan, bawa saya untuk bisa lebih mengasihi-Mu, lebih memenuhi perintah-perintah-Mu, Tuhan, sebagai wujud bahwa saya mengasihi Engkau. Amin, saudara. Mari, pikirkan selalu bagaimana engkau bisa menyenangkan Tuhan. Jangan hanya bisa engkau menyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Cuma sekedar hafal. Tapi di sana, di tempat pekerjaan kita, di rumah tangga kita, dimanapun kita berada, sudahkah kita menyenangkan Tuhan sebagai orang yang mengasihi Dia? Yang perlu kita lihat, saudara, dalam kehidupan kita hari-hari, sudahkah kita menyenangkan Dia? Sudahkah kita menuruti perintah-perintahnya? Saudara, jadi jangan pernah kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi hidup kita tidak pernah menyenangkan Dia. Jangan pernah berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak pernah sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia. Aku tidak pernah datang benar-benar sungguh-sungguh rindu haus lapar akan Tuhan. Orang yang kita mau bertemu dengan orang yang kita kasih, pasti kita pokoknya sungguh-sungguh, pokoknya wah, sudah ada kerinduan yang besar untuk kita berjumpa dengan Dia. Kalau mau mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi bersekutu dengan Tuhan, ya, yang penting. Jangan juga kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi di luar sana kita mabuk-mabukan. Kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi di luar sana kita hidup dalam perjudian. Kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, di luar sana kita hidup dalam persinahan. Tahulah saudara, ketika saudara berkata dengan mulut saudara, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi di luar sana aku mabuk, di luar sana aku judi, di luar sana aku hidup dalam persinahan, di luar sana aku melakukan kejahatan, engkau sedang membuat hati Tuhan bersedih melihat hidupku. Saudara, kita tidak mau membuat Tuhan sedih melihat hidup kita yang hidup dalam kejahatan. Tapi kita mau berkata, Tuhan, aku mengasihi dengan selalu memenuhi segala perintah-perintah. Bilang amin, saudara. Tinggalkan semua kejahatan. Engkau meninggalkan karena kamu mau menunjukkan bahwa engkau mengasihi Tuhan, karena engkau mau menyenangkan Tuhan. Jangan lagi hidup dalam kejahatan, jangan lagi hidup dalam kemabukan, jangan lagi hidup dalam pesta pora, jangan hidup lagi dalam kedagingan, karena itu semua bukan dari Bapa tapi dari dunia ini yang akan membinasakan kehidupan kita. Bilang amin. Jadi orang yang menyenangkan Tuhan, dia akan selalu berpikir bagaimana dia mau menyenangkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan selalu berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 11. Coba kita lihat firman Tuhan. Coba, tapi mari kita buka Ulangan pasal 11 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Haruslah, Pak, saudara, perhatikan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Perhatikan kalimat pertama. Apa dikatakan di situ? Haruslah. Kata harus itu berarti wajib. Kata harus itu berarti tidak bisa tidak dilakukan. Karena harus berarti mengasihi
mengasihi Tuhan adalah perintah. Kalau perintah tidak boleh tidak dilakukan. Kalau perintah itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, namanya perintah, pasti ada. Dikatakan haruslah engkau, saya dan saudara yang menyaksikan ibadah online pada saat sore hari ini, harus, katakan sama-sama, harus. Harus apa? Harus mengasihi Tuhan Allah. Tidak hanya sampai mengasihi, dan melakukan dengan setia kewajiban kita terhadap Dia. Apa kewajiban saya dan saudara? Bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa kewajiban saya dengan saudara? Menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kewajiban kita terhadap Dia. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Dia, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Dan lakukan dengan apa? Dengan setia. Kata setia berarti dia tidak akan pernah berubah. Orang baik banyak, tetapi orang setia siapa yang mendapatkan? Setia, ada pengaruh, ada godaan, dia tidak akan pernah tergoda, dia tidak akan pernah terpengaruh, dia akan tetap berdiri untuk setia. Masalahmu besar, masalahmu mungkin luar biasa, tapi mari engkau mau tetap setia melakukan kewajibanmu, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Dia lebih daripada apa. Itu kewajiban saya dan saudara, mengasihi Dia lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin, saudara. Jadi jelas sekali dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajiban kita terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintah. Jadi mari saudara, hari ini saya mau katakan, kita berkata, aku mengasihi Tuhan, berarti harus dengan perbuatanmu yang nyata. Itu merupakan respon hatimu, itu merupakan sikap hatimu kepada Tuhan bahwa kau mengasihi Dia. Bagaimana hidupmu perbuatan? Mari kita mau selalu menyenangkan Tuhan. Kita mau menuruti segala perintah-perintah. Kita tidak mau hidup lagi di dalam kejahatan yang tidak pernah menyenangkan Tuhan. Tapi kita mau hidup di dalam hidup yang selalu memuliakan dan menyenangkan akan Dia. Mari saudara, kasihi Tuhan, cintai Tuhan lebih daripada apapun. Dengan engkau selalu menuruti perintah, lakukan perintahnya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Itu berarti engkau mengasihi Dia lebih daripada apapun. Terpujilah nama Tuhan. Ini firman Tuhan, biarlah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat sore ini. Kami sudah boleh sama-sama membaca, merenungkan dan mendengarkan firman. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi biarlah firman-Mu mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dan benar-benar kami hidupi, kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan setia. Kami mau melakukan, menuruti firman-Mu yang sudah boleh kami dengar hari ini, dengan mengasihi Engkau, dengan sungguh-sungguh kepadamu, dengan selalu menyenangkan-Mu, melakukan kewajiban kami kepadamu Tuhan, dengan selalu rindu akan Engkau, untuk selalu bersekutu, memuji, menyembah, dan menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Engkau berkati bangsa kami. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah bangsa kami, memulihkan bangsa kami, memberkati bangsa kami, khususnya pemerintah yang ada, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, anggota-anggota legislatif, yudikatif yang ada di pusat, yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Semuanya Tuhan memberkati mereka, kepala-kepala daerah yang ada. Tuhan berkati semuanya, biarlah mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan takut akan Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, berkati pemimpin bangsa kami. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah boleh menyaksikan ibadah online hari ini, sore hari ini. Tuhan tahu kehidupan mereka, mengenal mereka. Tuhan tahu apa yang sedang mereka gumuli hari-hari ini. Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada mereka apapun yang mereka alami.
mereka tetap percaya kepadamu. Dan Engkau pasti akan memulihkan mereka, Engkau pasti akan menyembuhkan mereka yang sakit, Engkau pasti akan memberikan kekuatan baru bagi mereka yang lemah. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat hamba-hambamu Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berkati pelayanan mereka, berkati Tuhan pengembalaan mereka, dimanapun mereka melayani. Di sana banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Kau berkati hamba-hambamu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu di dalam ibadah online ini Tuhan. Mari Kau berkati semuanya, urapi semuanya, apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi setiap mereka yang menyaksikan dan mendengarkannya. Terlebih Tuhan berdoa buat LOB. Mari Tuhan Engkau berkati LOB. Engkau berkati semua mereka yang ada di dalamnya. Segala yang mereka lakukan, biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Berkati LOB sehingga boleh semakin berkembang, semakin maju, semakin menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami. Semuanya karena Tuhan. Karena itu kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat hari ini. Ini setiap kami Tuhan. Kami sungguh sangat mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami. Haleluya. Turunlah kiranya berkat anugerah dan berkat damai sejahtera shalom yang daripada Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kita semuanya. Sehingga dalam kehidupan kita terus ada kekuatan penghiburan, berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya kita ditolong diberkati, sama-sama kita berkata, Amin.